Dalam video seri Memahami Sekolah nomor 5 bagian 3 sebelumnya, kita telah mempelajari Theory in Use. Sebagai ringkasan, ketika suatu lembaga menjalani relasi dalam kerangka model 1, atau disebut juga Theory in Use, orang-orang di dalamnya dipastikan tidak akan mampu mengembangkan pembelajaran yang optimal. Selain itu, di dalam organisasi itu juga dipastikan jauh dari rasa aman dan nyaman, karena yang ada adalah sikap kikuk dan kaku. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mutu pengambilan keputusan bersama yang mengalami penurunan. Jadi, tidak mengherankan bila organisasi kita lebih ditandai dengan realitas semacam ini. Kita tidak akan merasakan organisasi kita sebagai tempat yang membahagiakan. Dan dalam kehidupan berorganisasi memang dipastikan akan ditemukan berbagai macam kontroversi, kontradiksi, disintegrasi atau hilangnya konsistensi antara apa yang diomongkan, dikotbahkan dengan apa yang ditunjukkan di dalam perilaku keseharian. Aziris dan Shun menunjukkan inkonsistensi itu sebagai hal wajar, karena memang yang terjadi adalah pemberlakuan model 1 atau Theory in Use. Sebagai ilustrasi, para manajer biasanya akan menilai diri mereka rasional, terbuka, peduli dengan orang lain, demokratis. Manajer dalam hal ini juga sama halnya dengan seorang kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Dan gambar diri yang rasional, terbuka, macam itu disampaikan ke publik melalui narasi, melalui rapat-rapat, diskusi, perjumpaan. Nah, mereka bangun narasi yang indah itu. Namun yang dinarasikan itu dengan sendirinya tidak selalu tercermin dalam tindakan nyata. Adalah orang-orang di sekitarnya yang akan menilainya. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik, apakah atau bagaimana situasi ini bisa ditangani? Maka kita perlu masuk ke model kedua. Dalam model kedua ini ada 3 hal yang bisa menjadi dasar untuk mengobati mekanisme komunikasi dan juga kultur yang ada di model 1. Yang pertama, tekankan kesamaan tujuan dan saling pengaruh. Ini artinya kita dituntut untuk membuka diri, menemukan tujuan-tujuan yang sama, dan di dalam proses komunikasi tersebut ada saling pengaruh satu sama lain. Yang kedua, berkomunikasilah secara terbuka dan uji asumsi-asumsi dan keyakinan diri secara publik. Berkomunikasi secara terbuka artinya berani mengungkapkan asumsi-asumsi yang selama ini secara pribadi dipegang teguh. Di satu sisi, dibutuhkan kemampuan mendengarkan secara otentik dan penuh kejujuran dalam upaya menyerap pendapat orang lain. Di lain pihak, ini juga menuntut kita untuk bersikap kritis terhadap diri sendiri. Itu artinya menolak untuk meyakini bahwa yang dipegang teguh selama ini adalah kebenaran mutlak. Dan yang ketiga, kita harus mengkombinasikan advocacy dan inquiry. Apakah inquiry itu? Inquiry merupakan upaya untuk mengkomunikasikan apa yang kita sendiri pikirkan, ketahui, inginkan, dan rasakan. Apakah yang disebut sebagai advokasi itu? Advokasi adalah upaya untuk
mempelajari apa yang dipikirkan, diketahui, dirasakan, dan diinginkan oleh orang lain. Jadi inquiry ke internal, sementara advokasi ke eksternal. Dengan matriks ini jelas bahwa harus ada keseimbangan antara keduanya, yaitu antara advokasi dan inquiry. Bila advokasi kita rendah dan inquiry kita rendah, apa yang terjadi? Artinya kita tidak memiliki semangat untuk maju. Kita juga enggan mendengarkan orang lain. Dan tentu yang terjadi adalah diri kita yang super pasif, tidak bergerak, hidup segan mati pun gak mau. Nah, tentu idealnya itu kita menyeimbangkan antara advokasi dan inquiry. Artinya kita juga terbuka dengan pemikiran kita, membagikan apa yang kita kehendaki, yang kita pikirkan. Tapi di waktu yang sama kita juga siap menyerap orang lain. Advokasi ke aspek orang lain tersebut. Oh ya, ini perlu kita lihat secara kritis ya. Gambar ini sebenarnya ada yang salah. Posisi asertif dan accommodating itu tampaknya tertukar. Logikanya demikian. Ketika advokasi kita tinggi dan inquiry kita rendah, artinya di satu sisi kita bersemangat untuk berempati dengan orang lain, tapi di lain pihak kita tidak berani mengungkapkan apa yang kita kehendaki, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita nilai sebagai hal penting untuk dijalankan. Dan dalam kondisi ini mestinya kita cenderung kompromistik, atau dalam matriks mestinya disebut sebagai accommodating. Jadi posisi accommodating itu ada di posisi gambar asertif di dalam bagian ini. Nah, sementara ketika advokasi kita rendah dan inquiry kita tinggi, itu artinya kita super ngotot, merasa paling benar. Dan dalam matriks ini sikap yang paling mewakili adalah asertif, ya. Dan jadi dengan demikian sebaiknya kata asertif itu ditukar di bagian accommodating. Namun terlepas dari posisi yang salah tersebut, marilah kita beranjak lebih jauh dengan menguji cobakannya dalam satu leadership tools yang didiskusikan oleh Hibbert and Klatt tahun 2001. Jadi salah satu kunci pokok untuk memahami apa yang terjadi dalam berorganisasi adalah melalui investigasi mengenai mentalitas macam apa yang dipegang teguh oleh orang-orang di dalam organisasi tersebut. Apakah itu mentalitas berkekurangan atau mentalitas berkelimpahan? Kita akan mendiskusikan 5 poin di sini yang meliputi apa dasar kerangka berpikir ontologisnya. Selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri utama dari kedua mentalitas tersebut dan dilanjutkan dengan bagaimana positioning orang-orang di dalamnya. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan apa yang biasa sering diambil oleh masing-masing mentalitas tersebut. Dan ditutup dengan kapan baiknya mentalitas berkekurangan dan berkelimpahan tersebut sebaiknya dijalankan. Kita akan melihat dasar berpikirnya dulu. Nah, ini dalam matriks ini kelihatan bahwa ketika seseorang meyakini bahwa hidup ini kekurangan, ya, serba berkekurangan, dia akan mengandaikan sedikitnya sumber daya manusia. Sumber daya yang tersedia maksudnya. Sementara orang yang berkeyakinan bahwa kehidupan ini serba melimpah, dia mengandaikan pentingnya sinergi. Cara berpikir bahwa hidup ini serba terbatas itu diterjemahkan ke dalam 3 poin. Cara berpikir zero sum game, kemudian itu yang pertama. Analoginya adalah bahwa roti yang ada itu jumlahnya terbatas. Maka kalau sepotong kue diberikan orang lain, ya berarti saya kehilangan kue itu. Nah, berkebalikan dari cara berpikir kelimpahan. Kalau kita bisa membagi apa yang kita punya, lalu
Kita justru bisa memperbesar roti kita karena masing-masing akan mendapatkan lebih. Nah, kemudian cara pandang dari berkekurangan itu, hanya ada cukup pekerjaan yang menarik dan pengakuan untuk sedikit orang. Namun ketika kita berpandangan berkelimpahan, dunia ini memberikan lebih banyak peluang bagi kita bila kita rela berbagi. Dan selanjutnya, cara pandang yang berkekurangan tersebut mendorong cara pandang polaritas, yaitu dikotomi, kita versus mereka. Nah, sebaliknya, orang yang berpandangan berkelimpahan itu cenderung memiliki keyakinan bahwa ada cukup banyak pengakuan tersedia bagi siapapun. Lalu berorientasi pada masyarakat di luar diri mereka. Dengan demikian, mendorong kesediaan untuk membagikan berbagai hal dan keahlian yang telah diraih secara susah payah itu pada orang lain. Jadi ada kesediaan untuk berbagi. Nah, setelah kita berbicara tentang dasar berpikirnya, mari kita lihat 2 poin, yaitu ciri dan positioning. Orang yang memiliki keyakinan berkekurangan itu meyakini bahwa perjuangan itu tanpa henti, lalu kompetisi terus-menerus, cara berpikirnya lalu menang kalah. Nah, sementara orang yang berkelimpahan akan siap untuk berbagi, bekerja sama, saling mendengarkan satu sama lain. Dan kalau ada orang lain yang berhasil, ya ikut bahagia. Ya. Dan penuh kehati-hatian, tetapi tetap masih realistik gitu ya. Nah, bagaimana posisi dari orang-orang yang meyakini cara berpikir berkekurangan? Oh, dia akan mempertahankan bahwa dia selalu benar dan meyakinkan orang lain atas posisi seperti itu. Dan keyakinan bahwa orang lain yang bersinar itu berarti mengurangi kualitas dan keberhasilan Anda, gitu kan? Kalau kebetulan Anda mempunyai keyakinan dari posisi yang berkekurangan. Dan di balik itu adalah pemimpin adalah seorang ahli, mempertahankan sikap agresif serba tahu. Nah, itu contoh dari posisi berkekurangan. Nah, sebaliknya, orang yang meyakini bahwa hidup itu berkelimpahan, itu akan ditandai dengan keberhasilan dalam kepemimpinan saya, itu datang justru dari keberhasilan rekan-rekan saya. Kemudian, kesediaan untuk mendengarkan pandangan-pandangan yang berseberangan sekalipun. Jadi kalau ada pendapat orang lain itu tidak dianggap sebagai satu-satunya menyerang gitu ya. Kemudian tentu saja ada keinginan kuat untuk belajar dari orang lain. Karena aman gitu, dia siap untuk belajar dari orang lain. Dan pelan dan pasti membangun keberhasilan dari ke waktu ke waktu. Jadi tidak ada yang serba mendadak. Nah, mari kita lihat 2 karakteristik berikutnya. Lalu tindakan macam apa toh dari kedua jenis seperti itu. Nah, dari orang-orang yang meyakini hidup berkekurangan, itu akan ditemukan bahwa tindakannya itu akan mempertahankan dan membela diri mati-matian, membela wilayahnya sendiri mati-matian, dan sangat bersemangat untuk provokasi dan cari koalisi. Dan selanjutnya berargumentasi demi mencapai kemenangan diri atau kelompoknya. Dan ini tentu saja berseberangan dengan cara pandang hidup yang berkelimpahan. Orang itu akan melatih, membantu, dan memimpin orang lain, berusaha mencari makna dan nilai, serta berbagi kebahagiaan atas keberhasilan orang lain. Dan tentu saja berbagi pekerjaan dan hal-hal baik yang Anda peroleh sehingga orang lain pun mendapatkan manfaatnya. Nah, tentu saja kita bisa melihat bahwa kedua cara pandang atau mentalitas itu tetap ada kegunaannya. Ya, kita tidak bisa membabi buta salah satu, tapi kontekstual. Nah, cara berpikir berkekurangan itu tepat digunakan pada 2 konteks.
yaitu ketika Anda tidak merasa perlu mempertahankan relasi sesudah bisnis dengan seorang itu selesai. Yaitu ketika Anda selesai beli mobil second, ya pastikan ngotot gitu ya. Dan ketika Anda tahu bahwa orang yang Anda hadapi itu hanya mau tahu dan cara kerjanya menang kalah. Jadi ketika ya kita harus realistis atau yang kita ajak bekerja sama itu keras kepala, menang kalah cara pandangnya dan mementingkan diri sendiri, ya kita harus berani begitu. Namun kita juga harus siap juga melihat bahwa aspek cara berpikir atau mentalitas yang berkelimpahan itu juga digunakan di tempat yang lain. Cara berpikir berkelimpahan akan memberi keuntungan dalam jangka panjang, yaitu ketika kita berada dalam organisasi berbasis pengetahuan. Keberhasilan menuntut kinerja saling ketergantungan atau interdependency. Dan di dalam tim yang sesungguhnya, orang menang atau kalah itu pada prinsipnya bersama-sama. Baik, kita sudah berada di penghujung video seri Memahami Sekolah nomor 5 bagian 4. Kita semua telah belajar tentang bagaimana menerapkan advocacy dan inquiry. Ini sebuah mekanisme untuk mengobati proses yang terjadi ketika terjebak ke model pertama. Terima kasih telah belajar dari video ini. Stay safe, stay home, dan stay happy.